Swastiastu, Pak De. Nggih, Swastiastu, selamat sore ya Pak Surya. Terima sekali. Pak De, kita langsung nih. Nggih, siap. Dari CV-nya Pak De. Ya. Pak De ini adalah capung ahli muda dengan spesifikasi S3. Nggih, Berarti sangat fokus di pendidikannya Pak De ya. nggih. Bisa cerita nggak Pak De? Cerita pendidikan dari awal. TK-nya dulu di mana Pak De? TK-nya di Klungkung. Klungkung. Asli Klungkung. Oh, memang. SMP, SD, SMP, SMA semua di Klungkung. Tepatnya di mana Pak De? TK-nya TK di Saraswati. Saraswati. SD? SD 1 Bendul. Sebelah ya? Ya, dekat. SD 1, SMP? SMP 1. Semua satu. SMA 1. S1? S1-nya yang di IPDN Bandung. Bandung. Di IPDN Bandung. Kemudian S2-nya di Undiknas. Undiknas? Ya. Undiknas Denpasar. Dan S3-nya di Unhi Denpasar. S3 di Unhi. Iya. S2-nya berarti kita satu alma mater Pak. Satu alma mater ya? Di MAP ya? MAP Administrasi juga. Publik. Ya, kita sama-sama muridnya Pak Subande. Iya. Pak De ketemu Prof ini enggak? Prof Jerman enggak di Undiknas? Prof Jerman? Prof Pil. Dr. Pil, Pak Dr. Pil. Oh iya. Ketemu ya? Ketemu. Iya. Yang 2012 yang kayaknya tamatnya di Undiknas. Oh, S2-nya 2012. Iya, S2-nya 2013 untuk S2-nya. Lanjut S3-nya 2019. 2019 tamat S3. Lanjut S3. Tamatnya 2022. 2022. Iya. Sekarang berarti masih fresh ya hitungannya Pak De ya? Iya, 4 tahun. 2023. Nggih. 4 tahun masih fresh. Kan biasanya kalau studi itu kan kalau S1 buat skripsi kan gitu Iya, Pak De ya? betul. Iya. S2 tesis, Iya. S3 disertasi. Iya. Nah, disertasinya Pak D itu apa di Unhi waktu ngambil S3? Kebetulan Titiang tertarik saya itu berkaitan dengan konsep kepemimpinan ya. Kemarin dalam disertasi itu kalau kita cerita sedikit ya, disertasi itu kan tentu tingkatannya berbeda dengan skripsi dan tesis. Kalau skripsi mungkin kita cukup menganalisis, mendeskripsikan sebuah fenomena kan begitu. Kalau tesis kita sudah mulai menganalisis secara lebih dalam, tapi kalau disertasi kita diharapkan bisa melahirkan novelty, kebaruan terhadap sebuah teori, fenomena, kajian lebih spesifik mendalam. Nah, yang tertarik waktu itu menganalisis, mengkaji tentang sebuah spirit ya, dianggap sebagai sebuah spirit dari slogan Kabupaten Klungkung, Darmaning Kesatria Mahotamo kan gitu. Itu yang lihat salah satu spirit yang harusnya bisa menjadi teladan, menjadi motivasi, landasan sebagai sebuah value ya, nilai baik bagi seluruh kalangan birokrasi maupun masyarakat Klungkung secara umum, sehingga apa sih nilai yang terkandung dalam spirit Darmaning Kesatria Mahotamo, itu yang coba kaji dalam disertasi saya tentang judulnya Kepemimpinan Darmaning Kesatria seperti itu. Mahotamo. Ya. Jadi sesuatu yang baru berdasarkan hal yang lama gitu ya Pak. Berdasarkan teori-teori kita mencoba membuat kajian terbaru tentang konsep kepemimpinan Darmaning Kesatria dengan nilai-nilainya ada. Nah, nilai-nilai Darmaning Kesatria Mahotamo yang Pak D angkat itu sebagai sebuah value atau konsep seperti itu kan, ya itu kepentingannya atau ya, urgensinya dengan pembangunan khususnya di Klungkung saat ini itu apa Pak De? Ada nggak hal yang terkait seperti itu, terutama dalam pelayanan publik di pemerintahan? Oke, terima kasih ya. Sebenarnya saya juga mengucapkan terima kasih dalam kesempatan ini diundang, kita bersama-sama bisa sharing, sifatnya sharing informasi, berbagi tentang nilai spirit kepemimpinan. Kebetulan kita akan menyambut Puputan Klungkung kan begitu, kita akan memperingati Hari Puputan Klungkung yang ke-118 dan juga HUT Kota Semarang ke-34 tahun 2026, sehingga sangat relevan mungkin kalau kita mengkaji apa sih kepemimpinan Darmaning Kesatria itu. Tentu tidak bisa kita lepaskan dari histori perjuangan Perang Puputan Klungkung kan begitu. Pada tanggal 28 April tahun 1908. Kita berharap sebenarnya
kita bersama-sama ya, kita sebagai seorang birokrat, kemudian masyarakat secara luas bisa meneladani spirit perjuangan Perang Puputan Kelungkung itu. Sebagaimana mungkin kita bersama-sama sudah ketahui, kita Kabupaten Kelungkung sekarang cukup bangga memiliki pahlawan nasional. Dewa Agung Jambi sudah ditetapkan menjadi pahlawan nasional pada bulan November tahun 2023 ya, oleh Bapak Presiden Jokowi, yang mungkin belum semua juga masyarakat Kelungkung mengetahui. Anak-anak juga, generasi muda kita, mungkin siswa sekolah juga belum semua mengetahui. Dan mungkin kita berharap perlu kita bumikan lagi, istilahnya jas merah kan begitu kan, karena kita juga perlu melihat kembali bagaimana refleksi perjuangan beliau terdahulu, sehingga bisa jadi motivasi spirit kita apa yang kita harus lakukan saat ini dalam melaksanakan swadharma kita. Kalau kita birokrat, artinya keseimbangan antara melaksanakan dharma agama dan juga dharma negara. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kaitkan dengan pelayanan publik di sini, kita sebenarnya dalam spirit Dharmaning Ksatria Mahutama itu ada beberapa value, nilai-nilai, bahwa kita menyadari bahwa Perang Puputan Kelungkung itu kan ada rasa jengah, jiwa rasa tindih, wirang, kan begitu kan. Kemudian beliau dulu juga berkorban, kan ada rasa cinta kepada daerah, apa sih yang diperjuangkan. Nah, nilai itu seharusnya bisa menjadi refleksi kita saat ini, bahwa kita sebagai seorang birokrat juga harus memiliki rasa kecintaan kepada daerah. Dengan kita memiliki rasa cinta kepada daerah, kita akan memiliki semangat untuk bekerja lebih maksimal lagi melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban kita. Kalau kita lihat mungkin di ajaran agama ya, di agama Hindu ada namanya karma marga yoga ya. Kita harus selalu berkarma, bekerja dengan tulus ikhlas, tanpa memikirkan apapun, apalagi kita saat ini sudah ya birokrat lah, kita ada penghasilan, ada gaji, ada tunjangan, harusnya kita lebih semangat lagi bekerja. Kemudian ada istilahnya sewanam, kan begitu, prinsip melayani dalam agama Hindu. Kemudian ada prinsip ngayah, bahwa prinsip-prinsip ini perlu kita refleksikan, kita laksanakan, implementasikan, agar bagaimana kita bisa membantu, mensukseskan ya pembangunan di Kabupaten Kelungkung, salah satunya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Kira-kira itu value yang perlu kita teladani lah, kita refleksikan dalam diri, kemudian kita implementasikan. Kembali ke Pak D. Pak D, ini kan sebelum lebih jauh kita kembali ke belakang. Apa yang menjadi gini Pak D? Semangat Pak D mau menempuh pendidikan sampai S3. Saya kira semua ASN itu di Kelungkung lah. Saya lah misalnya itu kadang jangan masuk tegak-tegak sehingga diupload gitu ya. Iya. Apa yang gini Pak D? Apa yang menjadi semangat kepada pesan orang tua atau apa? Iya. Sebenarnya kalau motivasi yang ini saya lebih melihatnya mengalir begitu saja. Sebenarnya yang 2016 sudah ada keinginan melanjutkan studi S3. Cuma 2016 bapak saya meninggal kan begitu kan, sehingga ada tanggung jawab yang saya harus laksanakan. Adik saya belum tamat kuliah, kemudian ada tanggung jawab untuk setelah adik tamat kuliah menikahkan adik, kemudian upacara sampai bapak itu melinggih gitulah kalau orang Bali kan gitu kan. Setelah itu baru yang bisa ya nabung sedikit-sedikit, kan namanya studi kan perlu biaya, sehingga mulai nabung sedikit-sedikit, ya ada tabungan sedikit yang memberanikan diri. Karena dalam era saat ini ya, saya meyakini pendidikan itu penting, walaupun bukan yang utama ya, tetapi pendidikan itu penting. Dan saya meyakini orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, pendidikan yang cukup, pasti akan memiliki peluang kerja lebih besar. Nah, kebetulan saya juga sebagai seorang dosen gitu di Undiknas, saya sering motivasi juga mahasiswa bahwa ketika menuntut ilmu, kuliah itu ya jangan sekedar kuliah saja. Mungkin ada beberapa filsuf, misalnya Pak Rocky Gerung mengatakan ada orang memiliki gelar tapi belum tentu berilmu. Kalau bisa ketika kita kuliah, ya kita harus betul-betul tingkatkan ilmu kita. Ditambah juga kemampuan-kemampuan teknis yang lain, kan ada hard skill, soft skill kan. Makanya kalau kita tahu ada teorinya itu, kita mau jadi pribadi yang generalis atau spesialis. Kan ada pilihan itu kan. Generalis umum, kita tahu semua. Kalau spesialis spesifik. Tapi kalau menurut pandangan saya, idealnya kita menjadi pribadi yang expert generalis.
expert generalis itu kita bisa mengerjakan segala sesuatu secara expert. Untuk bisa itu kita perlu punya pengalaman, perlu punya pengetahuan, perlu punya wawasan. Sehingga kita harus terus belajar mengisi diri. Ya, tapi tetap juga walaupun begitu kita harus tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong, gunakan ilmu kita itu ya untuk kebermanfaatan. Misalnya seperti itu yang bulan ikut mengabdi juga sebagai dosen, ya bisa sharing informasi, pengetahuan pada generasi muda. Kira-kira seperti itulah mungkin ya yang ambil hikmahnya dalam mengikuti program S3 ini. Pendidikan itu saat ini masih sangat relevan ya Pak? Sangat relevan, bahkan penting sekali. Penting untuk di tantangan global seperti sekarang, tuntutan dunia kerja ke depan itu kan pendidikan bagi saya itu nomor satu harus. Ya, membuka banyak peluang ya Pak. Betul. Ya. Itu katanya. Ini generasi-generasi muda yang punya kompetensi kan, punya kompetensi. Dan yakin masa depan kan generasi muda. Ya, apalagi istilahnya sekarang kan ada bonus demografi kan begitu kan, menuju Indonesia Emas kan, slogan-slogan seperti itu ya. Salah satu solusinya ya kita kompetensi pendidikan kita harus kita tingkatkan. Oke, sekarang kembali ke disertasi Pak. Nah, kita bolak-balik ini. Dari paparan saya akan baca sedikit gitu kan. Ya, kan ada nilai-nilai yang terkandung di disertasinya Pak D itu tentang konsep Darmaning Ksatria Mahatama. Apa aja nilai-nilai itu Pak? Yang di konsep itu. Itu kan dalam kajian penelitian saya ada beberapa nilai yang saya temukan ya dari hasil diskusi saya pada tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin di Kabupaten Klungkung, kemudian sejarawan, tokoh Puri misalnya kan Ide Dalem, beliaunya sebagai penginsir Puri, bahwa dia menemukan ada 4 nilai yang utama dari spirit kepemimpinan Darmaning Ksatria itu, yaitu yang pertama ada namanya Dharma, bahwa itu menjadi landasan kita ya, apalagi seorang pemimpin ya, bahwa tentu selalu berdasarkan pada Dharma, kebenaran, kebaikan itu sebagai landasan utama. Makanya apapun dalam konsep kita di Hindu khususnya selalu yang utama adalah Dharma. Yang kedua adalah Ksatria. Kalau Ksatria itu keberanian. Bagaimana tantangan birokrasi saat ini tentu perlu memiliki seorang pemimpin yang berani, kan begitu. Berani tetapi tetap berdasarkan pada norma aturan hukum. Karena kita kan berada di negara hukum. Semua berdasarkan aspek konstitusi, peraturan-peraturan, agar kita juga tidak sampai membuat kebijakan atau melaksanakan tugas menyimpang dari aturan hukum. Nanti konsekuensinya risikonya berat sekali. Sehingga kita harus berani tetapi tetap sesuai dengan dasar hukum. Yang ketiga ada namanya satya. Satya itu kejujuran. Nah ini hal yang sangat penting ya. Orang pinter banyak, orang cerdas banyak, orang berani banyak. Tapi yang terpenting daripada itu perlu punya jiwa jujur. Kesetiaan. Kalau dalam kita tahu kita Pancasatya kan begitu kan. Dan yang keempat itu pesaja. Artinya semua itu harus kita laksanakan dengan komitmen. Ya, pesaja itu komitmen. Nah, itu 4 nilai yang temukan dalam penelitian yang berkaitan dengan spirit Darmaning Ksatria, bagaimana pemimpin kita terdahulu yang lihat dalam melaksanakan perang Puputan Klungkung, nilai-nilai itu beliau perjuangkan. Beliau memperjuangkan dharmanya, kemudian dengan penuh jiwa kesatria, keberanian, tidak mau harga diri jatuh. Mungkin Klungkung pada saat perang Puputan Klungkung itu secara kasat mata jatuh, kalah kita, tetapi jiwanya tetap, spirit perjuangannya selalu tetap berkobar sampai saat ini lagi. Kira-kira seperti itu. Iya Pak, memang perang Puputan Klungkung itu sangat luar biasa. Yang sendiri sebagai orang Klungkung itu merupakan salah satu kebanggaan Pak. Betul. Ya. Saya ketemu dengan teman Gianyar, teman kabupaten lain, Klungkungnya perang Puputan, itu suatu kebanggaan. Saya pernah sedih sekali pada saat suatu ketika yang ke Komdigi, uji kompetensi, di sana ditanya, Bapak dari Klungkung, betul. Klungkung itu di mana? Pengujinya nanya begitu. Sedih sekali saya. Aduh. Jadi pada saat itu saya langsung jelasin, posisi Klungkung itu ada di timur Bali, kemudian punya pulau, punya pantai-pantai karang yang indah kan. Ternyata beliaunya pernah ke sana, tapi nggak ngeh. Pernah ke Pantai Klingking, Broken Beach, nggak ngeh bahwa itu adalah wilayah Kabupaten Klungkung. Dan pada kesempatan itu pun saya sampaikan di depan mereka bahwa
Indonesia itu tidak dijajah 350 tahun, Pak. Betul. Saya bilang begitu dulu. Kenapa? Kelungkung itu perang tahun 1908. Itu kerajaan terakhir yang ditaklukkan di Bali oleh Belanda Iya. pada saat itu. Bahkan jenderalnya yang paling keren ada Jenderal Michel ya, Iya. meninggal di Kelungkung dia Saat perang di Kusambul ya ya. saat perang di Kusama Merdeka selesai di Kelungkung. Jadi sekitar 37 tahun ya sebenarnya Iya. hitungannya kita dijajah pada saat itu. Tapi kan ya sejarah selalu ditulis oleh pemenang Betul. atau Iya. ada maksud lain kita tidak tahu. Tapi faktanya kan begitu. Iya, Kita iya, baru iya. takluk di tahun 1908 seperti itu. Ya kan dia yang sedikit itu kan sering disampaikan oleh Bung Karno ya, Ya, Presiden pertama kita, yang membaca itu sebenarnya mengapa sering beliaunya menyampaikan kita dijajah 3,5 abad Ya, kan ya. itu. Pada saat itu kan era pasca kemerdekaan Betul. kan, sedang kita menata negara kita dalam kondisi ekonomi, sosial, politik yang gejolaknya masih sangat dinamis kan begitu, sehingga perlu rasa untuk memperkuat, menyatukan spirit. Tujuannya yang lihat waktu itu memang ada keinginannya Bung Karno, beliaunya berharap bahwa kita memiliki rasa spirit perjuangan nasionalisme lebih tinggi, melihat histori. Walaupun realitanya betul ada beberapa kajian-kajian sejarawan saat ini yang mengatakan apakah masih diperdebatkan. Itu tidak 3,5 abad kita dijajah. Atau seperti tadi penyampaiannya bisa dikatakan Bali khususnya Kelungkung kan sebagai kerajaan terakhir ya yang ditaklukkan oleh Belanda. Kalau melihat itu hanya 35 tahun kurang lebih kan kira-kira seperti itu. Iya. Nah, sekali terus kita lanjut ya Pak De ya. Tinggi. Dari 4 nilai utama dari Darmaning Kesatria Mahapano yang terimplementasi pada saat perang tuntutan. Ya, intinya keempat nilai ini seperti Dharma, Kesatria, Satya, dan Kesaja. Terus kita sebagai ASN ini nilai mana yang paling krusial kita kita terapkan saat ini? Iya, kalau menurut saya pribadi sebenarnya keempatnya itu tidak bisa kita ini dominan enggak, tapi harus dilaksanakan secara selaras ya. Bahwa keempat nilai itu yang memang harus dilaksanakan seutuhnya. Apalagi kita melihat tantangan birokrasi, tantangan kepemimpinan saat ini ya semakin kompleks ya, peran digitalisasi, kemudian juga masalah kesejahteraan, dan kalau saya lihat pemimpin di Kelungkung sebenarnya sudah mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Kalau menurut dan dari penelitian Tiang ya, dari pemimpin sebelumnya termasuk kepemimpinan saat ini Bapak Bupati, Bapak Adi Satrio beserta Bapak Wakil Bupati Bapak Cukurde Surya, dia sudah menerapkan, mengimplementasikan. Nah, itu yang dari penilaian Tiang itu bahwa beliaunya sudah melaksanakan, contoh berupaya meningkatkan kesejahteraan, menurunkan tingkat kemiskinan seperti di Kabupaten Kelungkung dengan berbagai inovasi-inovasi. Itu kan wujud sebagai rasa tindih dan wirang, rasa totalitas untuk mengabdikan diri kepada Kabupaten Kelungkung. Kan itu spirit Darmaning Kesatria itu kan kita betul-betul mencurahkan segala kemampuan kita, sumber daya yang kita miliki, tenaga, pikiran, segalanya untuk membangun Kelungkung. Tujuan akhirnya tentu kesejahteraan masyarakat sebagaimana prinsip penyelenggaraan pemerintahan kan begitu. Kita berharap bahwa nilai Dharma, Kesatria, Satya, dan Pesaja ini betul-betul mungkin ya, artinya bisa sedikit memberikan refleksi kepada birokrasi, bisa menjadi sebuah nilai value untuk meningkatkan motivasi kinerja kita di birokrasi. Sebelumnya ya saya apresiasi sekali pertanyaannya, bahkan waktu saya ujian terbuka ini pertanyaannya sekelas profesor ini Pak Surya, ini analisisnya juga bagus sekali ini. Analisisnya bagus sekali ya. Ya, dan pertanyaan luar biasa. Artinya gini, kalau kita berbicara integritas itu ya, tantangan birokrasi tadi yang sampaikan bahwa kita harus berani melaksanakan tugas kewenangan tanpa rasa ragu-ragu ya. Yang penting berjalan sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kalau dalam prinsip Satya itu artinya kejujuran, kesetiaan, kita harus punya komitmen kan begitu. Dan seorang pemimpin misalnya ketika apa yang dijanjikan Satya Wacana misalnya apa yang disampaikan itu bisa ditepati. Kemudian apa yang menjadi Satya Laksana, apa yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan Dharma. Baik itu pikiran, perkataan, perbuatan misalnya. Satya Mitra setia kepada teman, kan artinya kita harus akui juga
dalam konsep kepemimpinan kita sebagai makhluk sosial kan begitu kan, tidak bisa lepas juga dengan lingkungan kita. Kita punya teman, saudara, relasi kan begitu, dan kita harus akui dalam kesuksesan kita dalam birokrasi, pemimpin tidak bisa sukses tanpa didukung oleh struktur organisasi di bawahnya, oleh para sumber daya birokrat yang ada di bawahnya. Ini bagian dari Satya Mitra itu sendiri. Bahwa yang perlu juga kesetiaan, bagaimana kita mengakomodir. Ada teori ya, bukan teori ya, ada pesan orang Bali gitulah kan. Istilahnya pemimpin itu harus rungu dengan anak buah. Rungu ya. Kalau rungu itu perhatian, care ya. Perhatian, care dengan bawahan. Kalau pemimpin itu sudah rungu dengan anak buah, dengan bawahannya, dengan stafnya, maka staf itu akan utun. Ya, utun itu artinya kita menghargai pimpinan, loyal kepada pimpinan. Ini kan teori timbal balik, ya ada sebab akibat kan begitu kan. Kalau pemimpin itu sudah rungu kepada bawahan dengan anak buahnya, maka anak buahnya bawahnya akan utun. Apa yang diperintahkan akan cepat dilaksanakan. Artinya kita sebagai makhluk sosial tidak bisa apatis, ego sendiri, seolah kita tinggi. Ini perlu teamwork. Ya kan dalam birokrasi kan prinsip governance kan begitu. Perlu pelibatan banyak pihak. Tidak kita berbicara government satu sektor aja. Bahwa dalam suksesnya suatu pekerjaan di dunia birokrasi perlu teamwork yang kuat sehingga ada keseimbangan. Pemimpin harus rungu dengan bawahan. Ya bawahan kalau sudah kita mendapat kita harus utun, loyal kepada atasan. Kira-kira seperti itulah nih. Kalau kita berbicara konsep pemerintahan ya, tentu jabatan tertinggi kepala daerah kan merupakan jabatan politik ya. Itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan politik. Tapi kalau kita meyakini era saat ini dengan perkembangan teknologi, informasi, terus konsep transparansi, digitalisasi semua itu, pemimpin itu pasti memiliki komitmen yang lebih luas. Oke, ada kepentingan-kepentingan, tetapi yang menjadi visi misi tujuannya pasti utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tentu apapun kebijakan-kebijakan, kalau sudah untuk kepentingan masyarakat, yakin tidak ada gejolak. Misalnya kita harus tahu di daerah pun ada eksekutif, ada DPRD sebagai lembaga yang bisa legislatif, seperti ada fungsi kontrol. Kalau kebijakan dari kepala daerah ini memang sudah betul-betul berpihak kepada masyarakat demi kebaikan masyarakat, maka pasti akan ada dukungan dari DPR, begitu dukungan anggaran dan sebagainya. Karena kembali lagi salah satu tantangan kita saat ini kan masalah efisiensi anggaran. Di mana-mana kan seperti itu kan tantangan pemerintahan kita. Tapi kalau kita melihat di Kabupaten Kelungkung saat ini khususnya kepemimpinan Pak Bupati sangat komitmen. Beliau dengan keterbatasan anggaran kita, beliau pemimpin kita komitmen sekali untuk membawa Kabupaten Kelungkung ini lebih maju ke depan. Utamanya mungkin kita sudah mengikuti di media sosial, kemarin yang baca itu bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Kelungkung menurun dari BPS juga kan begitu kan. Kemudian upaya digitalisasi di Nusa Penida misalnya kan, itu untuk meningkatkan PAD kita, itu kan langkah-langkah strategis. Sudah langkah-langkah konkret yang menunjukkan bahwa pemimpin kita memiliki komitmen yang memang betul-betul ingin memajukan Kabupaten Kelungkung. Supaya tidak seperti tadi, Kelungkung itu pernah dikunjungi tapi tidak diketahui. Sehingga kita berharap Kelungkung itu ya namanya bisa berkibar. Tidak hanya di Bali, tapi di pusat. Sebagaimana histori sejarah kita dulu. Kelungkung sebagai pusat kerajaan di Bali, bahwa Kelungkung harus punya nama. Tidak hanya di Bali. Dan langkah-langkah itu, yang ini dia, kita sebagai birokrat betul-betul mendukung kebijakan pimpinan kita, dengan kita laksanakan tugas, kewajiban kita semaksimal mungkin. Sekecil apapun, kalau itu memang tugas kita bisa selesaikan sesuai dengan tupoksi kita, itu bagian sumbangsi kita kepada pimpinan, menunjukkan loyalitas secara umum, yaitu kinerja kita kepada bangsa dan negara ini. Kira-kira seperti itulah nih. Kita tutup sampai di sini ya. Sebelum diakhiri mungkin sedikit ya, kita bersama-sama ya perlu mengucapkan selamat nih, artinya Dirgahayu Puputan kita memperingati, bukan Dirgahayu, memperingati Hari Puputan Kelungkung. Kita perlu teladani lagi spirit perjuangan perang Puputan Kelungkung. Kita bangga memiliki pahlawan nasional di Jambi kan begitu. Dengan historinya kita teladani lah spirit-spirit itu, dan kita bekerja lebih giat, bekerja lebih maksimal lagi. Spirit itu harus kita tanamkan dalam
diri kita masing-masing. Dan terakhir, sebelum diakhiri, saya ucapkan juga salam kita, salam Klungkung Mahotama Jaya. Terima kasih. Terima kasih Pak De. Siap. Terima kasih.